di sini ada tambang, ada perkebunan, ada destinasi wisata, ada juga pantai, dan yang baru viral beberapa waktu yang lalu yaitu potensi emas. Mas ya, diskusi kali ini. Silakan Pak Wampu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Guru Tribun. Ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Profesor di hadapan saya dan kita semua ini. Pertama-tama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan berkahnya malam ini, sore ini kita dapat diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga dapat berkumpul bersama dalam track show ini. Kemudian bersalawat kita pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kesempatan ini menceritakan tentang sekilas Kabupaten Surma. Bapak-bapak yang saya hormati, bahwa Kabupaten Surma ini adalah pecahan dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi usianya benar yang disampaikan sekitar 23 tahun. Dan ini dari Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi 3. Kabupaten Sulma, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Induk, Kabupaten Bengkulu Selatan. Luas wilayahnya mencapai 2.400 km persegi, jumlah kecamatannya ada 14, jumlah desanya 182, dan kelurahannya 20. Artinya 202 desa dan kelurahan. Yang alhamdulillah sebentar lagi kita ngadakan ulang tahun yang ke-23. Ya. Artinya belum begitu dewasa dan sudah lepas balik. Iya. Jadi Kabupaten Surma, saya ceritakan sedikit bahwa potensinya di sini ada tambang, ada perkebunan, ada destinasi wisata, ada juga pantai, dan yang baru viral beberapa waktu yang lalu yaitu potensi emas. Mas ya. Ya. Jadi kalau tambang ini Pak, ada tambang batubara yang sekarang masih kemudian tambang emas, dan ada yang potensi lebih besar juga yaitu batu kapur. Batu kapur ini adalah bahan baku untuk semen. Ya. Nah ini yang kemudian wisata, yang terkenal wisatanya itu namanya wisata Rubuk Resam. Nah yang menemukan wisata ini bukannya orang Indonesia, malah orang Amerika. Nah di sana cuman aksesnya ke sana memang masih jelek. Kita ketahui jalannya masih sangat jelek sekali. Dan di situ kenapa katakan potensi wisatanya bagus? Di dalam tempat wisata itu ada 7 destinasi wisata. Ada air panas, ada air terjun, ada gua walet, tempat sarang walet, ada arung jeram, dan ada panjat tebing. Nah, jadi lengkap dari sana. Namun kita belum bisa menggali semaksimal mungkin karena masih termasuk masalah anggaran. Nah, ini yang wisata. Belum lagi daerah wisata-wisata lain yang belum kita maksimal menggarapnya. Kemudian pertanian, kita luas lahan pertanian kita 7.000 hektar yang produktif sekarang. Artinya kalau seandainya kita tidak boleh impor atau ekspor, sudah bisa menutupi kebutuhan Kabupaten Surma sudah. Iya. Kita surplus karena di sana sudah ada 2 bendungan besar, bendungan air alas dan bendungan air Sulma. Nah cadangan kita sekitar 1.500 hektar. Kemudian ada perkebunan. Perkebunan ini ada perkebunan yang dikelola oleh perusahaan, artinya perusahaan swasta PTPN, ada perusahaan, ada usaha badan usaha milik daerah, swasta, dan ada perkebunan rakyat. Nah ini alhamdulillah sampai sekarang ini sudah hampir 11 pabrik CPO yang dibangun, dan 1 pabrik dari CPO menjadi pabrik minyak manis yang insya Allah mungkin pertama di Bengkulu. Pabrik minyak manis ini untuk memenuhi konsumsi yang ada di Provinsi Bengkulu. Tapi pabrik minyak manisnya belum beroperasi? Belum Pak. Belum ya? Ya, karena kita melihat izin-izin yang diajukan, dan kita sudah berdialog dengan perusahaan manajemennya, kira-kira itu nanti. Nah ini yang potensi-potensi yang ada. Nah kemudian di sektor perikanan kita ada perkebunan air tawar, ada juga
daerah laut. Nah jadi kita sudah disurvei oleh pemerintah pusat bahwa di Seluma ini pas untuk menjadi pelabuhan nelayan Nusantara. Oh, iya. Artinya bahwa di Provinsi Bengkulu ini belum ada pelabuhan khusus yang menangani untuk nelayan. Oh, belum ada selama Belum ini ya Pak Abu ya. Makanya setelah disurvei di Kabupaten Seluma yang pas. Kemudian daerah ikannya memang banyak di Seluma. Namun setelah disurvei beberapa waktu yang lalu ya terkendala masalah ini tadi Pak, lagu kasidah ya dana-dana. Nah, ini. Ya mudah-mudahan Iya. dengan harapan kita pertemuan-pertemuan seperti ini Iya. bisa menjadi semangat kita dan menjadi perhatian pemerintah pusat. Ya. Apalagi Profesor Arjun kan putra asli Seluma, Ya. Jadi bisa memberikan support dan bisa mendorong Ya. untuk kemajuan Kabupaten Seluma ini. Nah ini yang masalah yang potensi-potensi yang kita ceritakan. Nah kemudian jumlah penduduknya 250.000. Jadi anggota DPR-nya sesuai dengan ketentuan berarti kita anggota DPR-nya 30 orang. Ya. Nah jadi ini kemudian Kabupaten Seluma juga sekarang ini lagi giat-giatnya untuk membangun. Jadi jumlah penduduk 250.000 dengan luas wilayahnya 2.400, 30-40% adalah hutan lindung. Nah ini yang kita berharap kemarin kalau memang jadi yaitu tambang emas. Tambang emas ini di Bukit Sanggul. Ya. Nah di bukit ini nanti kalau konon ceritanya bahwa akan menyerap tenaga kerja lebih dari 3.000. Lumayan ya Pak ya. 80% janjinya untuk menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Seluma kecuali yang sifatnya teknis yang tidak ada di Kabupaten Seluma. Ini sangat kita harapkan, cuman kita hanya berharap karena yang menentukan itu seluruh perizinnya kan dari pusat dan dari provinsi. Nah cuman kita kalau nggak salah izin prinsip dan terakhir saya dengar bahwa kendalanya yaitu di izin pemanfaatan izin pinjam pakai hutan yang diterbitkan oleh provinsi itu belum keluar. Ya mudah-mudahan yang terbaiklah untuk Kabupaten Seluma ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Seluma. Nah kemudian hal-hal lain memang masih banyak kekurangan di Kabupaten Seluma ini, namun kita sedikit demi sedikit insya Allah akan menjadi PR kita dan kita memang bekerja keras, bekerja tuntas dan bekerja ikhlas untuk menjadikan Kabupaten Seluma ini minimal setara dengan kabupaten-kabupaten lain, baik tingkat ekonominya di segala bidang yang ada di Indonesia ini Pak.